Ya, karena ini lagi bahas sesak nafas, saya bahas pula penyakit dada yang lain. Karena penyebabnya sama. Ya, penyakit dada itu bukan hanya sesak nafas. Baik itu TBC, paru-paru basah, penyakit jantung, payudara, kanker payudara, batuk, kemudian ispa. Segala penyakit yang ada di dada lah, liver dan lain sebagainya. Semua penyakit yang ada di dada, bukan hanya sesak nafas. Dada ada 4 wilayah. Dada atas, dada bawah, dada kanan, dada kiri. Dada kanan atas berkaitan dengan wilayah Nabi Musa, berkaitan dengan kesombongan. Sebagaimana sombongnya Fir'aun. Apa itu sombongnya Fir'aun? Keakuan yang tinggi. Orang ketika memiliki sifat keakuan yang tinggi, nih gara-gara aku, coba kalau nggak ada aku yang paling baik, aku yang paling sehat, aku yang paling pintar, aku yang paling punya, aku yang paling bisa. Sifat keakuan yang tinggi bisa menjadi penyakit yang ada di dada. Ya, orang yang dikit-dikit aku nih, coba nggak ada aku, ya karena aku, ini semua karena aku, gitu. Orang yang keakuan tinggi akan muncul penyakit yang ada di dada. Kemudian, bukan hanya keakuan yang tinggi, dada kanan sebelah bawah disebutnya wilayah Nabi Ibrahim, berkaitan dengan kemusyrikan. Orang yang melakukan kemusyrikan, jangan kaget ketika muncul penyakit-penyakit yang ada di dada. Kemusyrikan itu apa? Bukan hanya kemusyrikan dalam bentuk jimat, raja, kodam, pusaka, susu, klinik. Bukan hanya sebatas itu. Meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah, itu pun bagian daripada kemusyrikan. Contoh, minyak ruqyah bisa menghancurkan buhul. Teman-teman percaya, beli minyak ruqyah, dioles-oles, diniatin buat ngancurin buhul. Percaya begituan? Musyrik. Ada lagi nih, yang lebih PA lagi. Orang pengen kaya, dagangan pengen laris, direndam celana dalam, dicipratin airnya. Musyrik. Bukan hanya itu, pengen sembuh, suruh dikalungin celana dalam. Musyrik. Jadi kemusyrikan itu banyak. Meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah, itu kemusyrikan. Dan itu bisa menjadi penyakit-penyakit yang ada di dada. Ada lagi, penyakit dada kiri sebelah bawah. Dada kiri sebelah bawah disebutnya wilayah Nabi Adam. Penyakit jantung, koroner, jantung lemah jantung, dan lain sebagainya. Ya. Dada sebelah kiri disebutnya wilayah Nabi Adam. Wilayah Nabi Adam, lihatlah kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Adam ujiannya satu, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan duniawi yang berlebih, yang bersumber pada harta, tahta, dan keluarga. Orang ketika memiliki keinginan, harapan, angan-angan duniawi yang berlebih, baik itu kepada harta benda, baik itu kepada tahtanya, baik itu kepada keluarga. Ingat, tahta itu bukan hanya jabatan. Tahta itu ketika selalu merasa ingin dihargai sebagai orang tua, ingin merasa dihargai sebagai anak, ingin merasa dihargai sebagai pasangan, ingin selalu disegani, ingin selalu dihargai, itulah ujiannya tahta. Orang yang seperti itu jangan kaget ketika muncul penyakit-penyakit yang ada di dada. Salah satunya penyakit jantung. Makanya penyakit jantung itu ya penyebabnya karena itu. Ya, kalau secara medis penyakit jantung bisa disebabkan karena adanya satu, berawal dari hipertensi. Dari hipertensi akhirnya jadi penyakit jantung. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Kalau jantungnya sakit berarti hatinya sakit. Kenapa hatinya sakit? Karena hatinya tidak diisi untuk mengingat Allah, hatinya hanya diisi untuk keinginan, harapan, angan-angan. Coba saya punya duit, coba saya kayak gini, pantasnya saya kayak gini. Keinginan, harapan, angan-angan itu adalah masalah kehidupan. Ya. Orang yang selalu memikirkan masalah, dan masalah. Hatinya selalu memikirkan masalah, kekurangan. Hatinya selalu memikirkan hal-hal seperti itu. Maka hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Jantungnya berdetak, fungsi jantung memompa darah. Ketika hatinya masalah, maka jantungnya lagi membawa sinyal masalah. Sehingga darah yang terpompa mengalir membawa sinyal masalah. Mengendap di organ tubuh yang lain jadi masalah. Ngalir di kepala jadi masalah, ngalir di kaki jadi masalah. Kenapa? Yang dipikirkan masalah terus. Namun ketika hatinya senantiasa tertaut kepada Allah, ia berzikir kepada Allah, dia titipkan masalah, masalahnya kembalikan kepada Allah. Dia titipkan sakit, sakitnya dikembalikan kepada Allah. Ia libatkan Allah dalam setiap urusannya, maka jantungnya berzikir kepada Allah. Allah. Jantung memompa darah. Darah yang terpompa membawa sinyal zikir. Setiap organ tubuh yang teraliri, yang sakit Allah jadikan sembuh. Yang tersumbat Allah jadikan lancar. Berkah darah yang mengalirnya. Nah, ini yang membedakan hidup kita, ingat Allah atau ingat masalah. Orang banyak pikiran akan jadi banyak masalah. Karena sumbernya masalah adalah mereka yang banyak mikir namun jarang zikir.
Sumbernya masalah adalah mereka yang selalu berpikir namun jarang zikir. Itu sumbernya masalah. Ya. Jadi orang yang terkena penyakit jantung, mau dipasang ring kek, mau minum obat jantung kek, nggak ada jaminan sembuh. Karena jantung disebut hati, obatnya hati tidak ada di apotik. Obatnya hati tidak ada di rumah sakit. Obatnya hati tidak ada herbalnya. Obatnya hati tidak dijual dimanapun. Karena obatnya hati hanya dengan satu jalan, yaitu jalan spiritual. Jalan pendekatan kita kepada Allah. Karena hati itu milik Allah, hati adalah rumahnya Allah, hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah, hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Maka obatnya hati dengan kita kembali kepada Allah. Apa itu obatnya hati? Tombo hati iku ono 5 perkara. Obat hati itu ada 5 perkara. Kerjakan semuanya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yuk. Yang kedua sholat malam dirikanlah obat. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh, obat. Yang keempat puasa, yang kelima banyak zikir dan sholawat, obat semuanya. Orang yang melakukan 5 perkara, sembuh jantungnya, sehat pula hatinya. Jika hatinya sehat, semuanya akan ikut sehat. Maka 5 perkara ini ayo istiqomahkan. Baca Al-Quran, Allah katakan, Ya ayuhannas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis syudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hei manusia, telah datang kepadamu petunjuk obat segala penyakit yang ada di dada, yaitu Al-Quran. Allah udah ngasih tahu obatnya Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang nggak dibaca? Allah udah kasih tahu obatnya Al-Quran. Al-Qurannya nggak dibaca. Ini malah apa? Baca amalan-amalan yang dikasih oleh manusia. Nah, Allah perintahnya apa? Nyuruh baca Al-Quran. Ini malah apa? Baca di Google. Pengobatan terbaik, obat terbaik. Dah. Al-Quran udah dikasih tahu. Al-Quran adalah obatnya. Nggak dibaca, nggak dipercaya. Dia malah apa? Nanya ke Mbah Google. Mbah Google, obat sakit ini apa? Lah malah nanya ke Mbah Google. Gimana tuh dah? Gimana hidup nggak tambah belangsak kalau hidupnya kayak gitu mulu? Ada masalah yang dicari orang lain. Ada masalah yang dicari hal lain. Allahnya nggak didatengin. Padahal sumber segala pemberi pertolongan itu Allah. Yang maha mencukupi kebutuhan kita Allah. Yang maha memudahkan urusan kita Allah. Yang menyembuhkan penyakit kita itu Allah. Kalau udah tahu Allah maha segala-galanya, kenapa enggan mendekat kepadanya? Kenapa nggak sadar-sadar? Tujuan adanya itu semua adalah supaya kita dekat dengan Allah. Bukan malah sibuk ikhtiar kesana kemari. Allahnya nggak didatangi. Gimana mau hasil? Gimana mau hasil atuh dah? Gimana? Yuk, makanya mulai saat ini kita belajar. Belajar. Ya, ini jantung. Obatnya jantung bukan dipasangin ring. Obatnya jantung bukan minum obat. Obatnya jantung adalah kita lakukan yang namanya terapi hati. Apa itu terapi hati? Yaitulah obatnya hati. 5 perkara kerjakan. Karena barang siapa yang istiqomah dengan 5 perkara, hatinya akan baik, jantungnya akan baik, tubuhnya akan sehat. Jika hatinya baik, kehidupannya pun akan baik. Bukan hanya kehidupan, jodoh, rizki, semuanya diberikan kebaikan. Ayo, kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar menata hati. Menata batin. Nanya atau ngetes? Kalau ngetes nggak usah. Ya, kalau nemu ngetes nggak usah. Alif lam artinya apa? Kalau mau ngetes nggak usah. Kalau mau nanya saya jawab. Ya. Yang keempat, dada kanan atas disebutnya wilayah Nabi Isa. Wilayah Nabi Isa itu apa? Berkaitan dengan sosial dan keluarga. Orang yang punya banyak masalah di sosialnya, orang yang selalu jadi masalah di keluarganya, akan muncul penyakit-penyakit yang ada di dada. Tuh teman-teman. Jadi penyakit yang ada di dada berawal dari apa? Berawal dari satu, kesombongan sebagaimana sombongnya Fir'aun. Kedua, kemusyrikan. Ketiga, hawa nafsu, keinginan, harapan, angan-angan. Keempat, yaitu orang yang punya banyak masalah perkara sosial dan keluarganya. Itu penyebabnya. Ya, itu penyebabnya. Kita mau berobat apapun, penyebabnya nggak diperbaiki, emang bisa. Emang bisa gitu, genteng bocor, kita hanya nyari obatnya. Kita hanya cari ember, cari baskom. Besok hujan, bocor lagi, ember lagi, baskom lagi. Tahun depan hujan, bocor lagi, ember lagi, baskom lagi. Emang bisa dengan ember dan baskom bocornya sembuh? Gak bisa atuh dah. Berarti apa? Kita perbaiki.
leaky, penyebab bocornya. Ketika atapnya